Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Meme. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, walaupun kita masih dalam situasi harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan bunga tunggal. Siapkan buku catatan untuk menuliskan setiap materi yang saya ajarkan supaya nanti bisa kalian pelajari lagi di hari kemudian. Sudah siap? Langsung kita mulai saja ya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian bunga. Di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak akan lepas dari yang namanya perhitungan matematika. Seseorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang, tetapi kadang pula untuk tempat meminjam uang guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan sekitar kita, sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi, kata bunga sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Bunga secara umum diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Bunga dapat juga diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Bunga sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Tetapi pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas lebih spesifik adalah tentang bunga tunggal. Besarnya bunga berbeda untuk setiap bank, sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak. Bagian kedua yang akan kita pelajari adalah tentang bunga pada saat kita menabung. Jika modal sebesar M ditabung dengan bunga B% setahun, maka besar bunga tunggal B adalah yang pertama, setelah T tahun, besar bunga B sama dengan T dikali B per 100 dikali M, di mana B besar adalah bunga tunggal, T adalah lama dalam tahun, kemudian B kecil adalah besar suku bunga per tahunnya, dan M adalah banyaknya modal. Sedangkan untuk kasus menentukan bunga tunggal setelah N bulan menggunakan rumus B sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M. Pada dasarnya rumusnya hampir sama, hanya saja untuk yang poin pertama tadi karena perhitungan lamanya dalam tahun, maka rumusnya langsung T dikali B per 100 dikali M. Sedangkan untuk poin yang kedua, lamanya dalam bulan, maka kita hitung dulu bulannya, kita bagi dengan 12 sehingga rumusnya menjadi B sama dengan N per 12 dikali B kecil per 100 dikali M, di mana B besar adalah bunga tunggalnya, N adalah lama bulan, B kecil adalah besar suku bunga per tahunnya, dan M adalah banyak modal. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, perhatikan beberapa kasus berikut ini. Contoh kasus 1. Ibu menabung di bank sebesar Rp2.500.000. Jika bank memberi bunga 6% per tahun, hitunglah bunga tunggal setelah A 9 bulan, B 2 tahun. Kita bahas dulu untuk soal yang pertama, yaitu bunga selama 9 bulan. Maka kita masukkan ke dalam rumus awal tadi, B sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M. N-nya kita ganti dengan 9 karena yang ditanyakan adalah 9 bulan. Sehingga diperoleh 9 per 12 dikali 6 per 100 dikali modalnya 2.500.000 sehingga diperoleh Rp112.500. Untuk kasus yang kedua, karena yang ditanyakan adalah bunga tunggal setelah 2 tahun, maka kita gunakan rumus pada poin 1, yaitu T dikali B per 100 dikali M, sehingga diperoleh bunga selama 2 tahun sama dengan 2 dikali 6, karena banyaknya bunga adalah 6% per 100 dikali Rp2.500.000, sehingga diperoleh Rp300.000.
Supaya kalian lebih paham, saya berikan contoh kasus yang kedua. Ayah menabung di koperasi sebesar 3 juta rupiah. Koperasi memberi bunga sebesar 9% per tahun. Setelah 6 bulan, uang ayah diambil semua. Berapa uang diterima ayah? Pembahasannya, kita hitung bunga setelah 6 bulan. Sama dengan N-nya kita ganti dengan 6. Karena lama bulannya adalah 6 bulan. 6 per 12 dikali B kecilnya bunganya 9%. Berarti 9 per 100 dikali modalnya 3 juta. Sehingga diperoleh hasilnya Rp135.000. Jadi uang yang diterima ayah karena ayah menabung berarti uang modalnya ditambah dengan uang bunganya sehingga diperoleh 3 juta rupiah ditambah Rp135.000. Diperoleh hasil Rp3.135.000. Bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah bunga pinjaman. Biasanya seseorang meminjam uang ke bank ketika ia ingin membeli mobil, rumah, tanah, atau memulai bisnis. Uang yang dipinjam oleh seseorang dari bank atau koperasi dinamakan uang pokok atau kita simbolkan dengan huruf P besar. Atau biasa juga disebut dengan jumlah uang. Uang dapat dipinjam dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang pertama dikembalikan dalam waktu yang disepakati. Biasanya kesepakatannya tergantung dari si peminjam sama yang meminjamkan. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan lain-lain. Lama waktu uang itu dipinjam disebut sebagai periode waktu atau disimbolkan dengan T besar. Kemudian syarat yang kedua adalah pengembalian dengan membayar uang tambahan kepada bank atau koperasi yang meminjamkan. Dan uang tambahan yang dibayarkan tersebut dinamakan dengan bunga atau disimbolkan dengan huruf I besar. Bunga dihitung dari persentase uang yang dipinjam. Jadi misalkan bank tersebut mengenakan bunga 5%, berarti bunga yang harus dibayarkan adalah sebanyak Rp5 untuk setiap Rp100 yang dipinjam. Persentase ini disebut sebagai tingkat suku bunga. Bunga yang dibayarkan setiap Rp100 selama 1 tahun disebut sebagai tingkat persentase per tahun atau per annum. Biasanya disimbolkan dengan huruf R besar. Nah, sebagai contoh misalnya seseorang meminjam uang sebanyak Rp1 juta. Dipinjam dengan tingkat suku bunga 5% per tahun selama 1 tahun. Artinya bunga yang harus dibayarkan pada akhir 1 tahun adalah Rp1 juta dikali 5% sama dengan Rp50.000. Maka total uang yang harus dikembalikan pada masa akhir yang disepakati adalah uang pokok plus uang bunganya, yaitu 1 juta ditambah 50.000. Sehingga si peminjam tersebut harus mengembalikan sebanyak Rp1.050.000. Untuk menghitung besar bunga sederhana, kita rumuskan I besar sama dengan P kali R kali T per 100. Dengan keterangan I adalah besar bunga sederhananya, P adalah uang pokok, R adalah besar suku bunga per tahun, dan T adalah periode atau waktu dalam tahun. Supaya kalian lebih paham tentang materi bunga pinjaman, perhatikan contoh kasus berikut ini. Devi meminjam uang Rp6.500.000 dari bank selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Berapa bunga yang harus dibayarkan Devi dan berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? Pembahasannya, kita tuliskan besar pinjamannya dengan simbol P besar sama dengan Rp6.500.000. Kemudian lama waktu meminjamnya kita simbolkan dengan T sama dengan 2 tahun. Kemudian suku bunganya kita simbolkan R sama dengan 6% per tahun. Kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan P kali R kali T per 100 sama dengan Rp6.500.000 kali 6 kali 2 dibagi 100 ketemu hasil 780.000.
Jadi bunga yang harus dibayarkan adalah 780.000 dan jumlah uang yang harus dikembalikan adalah kita tambahkan uang yang awal dipinjam yaitu 6.500.000 dengan besar bunganya Rp780.000. Sehingga diperoleh hasil akhir uang yang harus dikembalikan sebesar Rp7.280.000. Ketika nanti kalian ketemu kasus dengan lama pinjamannya dalam satuan bulan, maka langkah awal untuk T besarnya kalian ubah dulu dalam satuan tahun. Contoh misalnya peminjamannya selama 8 bulan, berarti nanti T-nya sama dengan 8/12. Jadi harus diubah dulu ke dalam satuan tahun. Itu tadi penjelasan tentang menentukan bunga tunggal. Kalian catat poin-poin pentingnya. Kemudian untuk tugas hari ini kalian kerjakan latihan soal yang ada pada slide selanjutnya pada kertas folio. Jangan lupa tuliskan nama, nomor absen, kelas, dan tanggal pengerjaan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. 너를 바라볼 땐 살짝 웃는 익숙해질 수 없는 그런 설레 아무렇지도 않은 내 일상 속에 스며들어난 사각의 한 사람 같이 걷는 걸로도 같이 있는 걸로도 내 순간이 너무 벅차올라 같이 손을 잡고선 같이 눈을 맞출 땐 너를 사랑한단 말밖에. Terima kasih untuk perhatian kalian dari awal sampai akhir dalam pembelajaran matematika hari ini. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan supaya tidak menumpuk dan semakin banyak, yang akhirnya akan membebani kalian sendiri. Jika ada pertanyaan seputar materi hari ini, bisa kalian tanyakan langsung melalui grup WA mata pelajaran matematika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.